Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Ibn Athillah Sakandari rahimahullah rahmatul abrar wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Man arada al-jam'a 'ala Allah fa 'alaihi biqiyami awamirillah. Imam Ibn Athillah Sakandari beliau mengatakan, barang siapa yang selalu merasakan hatinya dekat dengan Allah, hatinya selalu bersama Allah, yakni Allah Ta'ala selalu hadir di dalam hatinya, fa'alaihi biqiyami awamirillah, maka hendaknya dia selalu menekuni untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ibn Athillah Sakandari pun mengatakan di dalam kalam hikmahnya di kitab beliau yang lain, yaitu Al-Hikam, kata beliau, tidak ada satu hal pun yang menghijab antara Allah dengan dirimu kecuali daripada dirimu itu sendiri. Jadi Allah itu enggak pernah membatasi zatnya dengan hambanya, melainkan hamba-hambanya Allah itu yang kemudian memberi sekat-sekat tersebut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menutup hijab-hijab tadi itu. Makanya Ibn Athillah di sini menyatakan, barang siapa yang ingin selalu berada bersama Allah, hatinya selalu dekat bersama Allah, merasakan manisnya ma'iyah, kebersamaan bersama Allah, maka hendaknya dia selalu menekuni apa yang Allah perintahkan, baik dari perkara yang fardu, terlebih perkara yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Di samping setelah fardunya itu sempurna, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, selalu hambaku itu mengerjakan perkara-perkara yang aku sunnahkan, disunnahkan oleh Nabi SAW, hatta uhibbah, sampai kemudian saya cinta kepada hamba tersebut. Kayak orang-orang dulu mustajab doa, doa-doa mereka tadi itu mustajab. Kenapa? Karena mereka simple sebetulnya. Apa yang Allah perintah selalu ditekuni, apa yang Allah larang selalu dijauhi. Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid itu, doanya secepat kilat. Ketika ditanya apa rahasianya, apa mungkin ada wirid khusus, amalan khusus. Ternyata kata beliau, doa beliau selalu diijabah oleh Allah. Kata Habib Shalih, saya tidak pernah satu kali pun menjalankan satu hal yang membuat Allah Ta'ala murka kepada saya. Jadi apa yang sekiranya membuat Allah ridha, itu dijalankan oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, sehingga selalu bersama Allah dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengatakan, idza tala'ta 'ala zawjatik bi khiyanah fa innaka taghdabu 'alaiha. Lagi-lagi beliau memberikan analogi ini. Jika kamu melihat istrimu, wal iyadu billah min dzalik, berkhianat, kata beliau, ketika kamu menemui istrimu berkhianat, fa innaka taghdabu 'alaiha, maka pasti kamu akan marah besar kepada istrimu. Fakadzalika nafsuk qad khanatka fi umrik. Maka seperti itu juga perlu kamu tahu, kata beliau, hawa nafsumu itu sama kayak gitu juga. Bahkan itu sudah pasti berkhianat kepadamu. Wa ajma'al uqala ala anna zawja idza khanat la yawiha zawjuha bal yutallikha. Dan orang-orang yang berakal itu bersepakat bahwasanya seharusnya jika seorang istri itu berkhianat, apalagi lebih dari satu kali, sering berkhianat, maka suaminya hendaknya sudah tidak datang lagi kepada istri tersebut, tapi meninggalkannya. Fatallik nafsak, maka ceraikanlah hawa nafsumu tadi itu. Karena hawa nafsu ini kan pinter luar biasa Seakan-akan hawa nafsu itu ada kalanya menasehati, padahal justru menjauhkan orang tersebut daripada kebaikan. Misalnya ada orang mau bersedekah misalnya, sudah siap ini uangnya tadi itu sudah siap, pas mau dikeluarkan, ternyata hatinya tadi itu hawa nafsunya tadi itu membisiki, sudah usah sedekah sama orang ini itu loh, nanti ada orang yang lebih membutuhkan, orang ini tidak begitu membutuhkan, nanti aja.
Akhirnya tidak jadi. Nafsu membisiki seakan-akan tepak kan ini ya, loh ini orang tidak butuh-butuhkan. Di situ ada orang yang jauh lebih membutuhkan dan lebih berhak untuk mendapatkan sedekah tadi itu. Akhirnya diikuti. Oh iya, betul ini nafsunya. Akhirnya orang tadi tidak jadi sedekah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia ada sedekah kepada siapapun. Ya, misalnya pertengahan jalan ngelihat hal yang ingin dibeli, akhirnya dibeli. Gak jadi sedekah wala A, wala B, wala C. Nah, seringkali seperti itu. Misalnya mau sholat sunnah, misalnya mau sholat duha, tidak usah wis, mending ini loh, bantui orang tua misalnya. Tapi nanti ujung-ujungnya ya tidak bantu orang tua ya wala sholat duha. Ya. Memang hawa nafsu itu seperti itu. Ini Imam Ibn Athaillah menyatakan terlebih perkara-perkara yang buruk ya, lebih lagi. Misalnya apa? Misalnya ada orang diajak sama nafsu untuk mengambil uang yang haram. Tidak apa-apa, ini sedikit. Misalnya, ini sedikit, tidak apa-apa diambil. Ini buat keberuntungan kamu ini. Ini yang beruntung kamu sendiri. Padahal dengan mengikuti hawa nafsu tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan yang fana, yang sedikit, tapi balasannya jauh lebih besar kelak di akhirat. Dikhianati, dibohongi sama hawa nafsunya tadi itu. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, lah kalau orang-orang yang berakal itu al-uqala bersepakat bahwasanya kalau sudah perempuan seperti itu ditinggalkan, ya, maka sudah seharusnya kita tadi itu menjauhi hawa nafsu kita, bahkan pada akhirnya kita menceraikan hawa nafsu kita tadi itu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, ma aktsaru ma yadkhulun nas al-jannah ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Nanti di surga itu orang kan banyak sekali macam-macam penyebabnya itu. Apa sebab yang paling banyak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah, apa itu takwa? Yaitu imtisalul awamir wa ijtinabul manakir, dikatakan fi dzahir was sarair, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, apa yang perkara-perkara yang mungkar. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah, beliau menyatakan, kalau ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, yaitu sudah takwa full 100%, ditaati dan tidak ditinggalkan, tidak diingkari apa yang Allah larang. Kalau seperti ini sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Bahkan jangankan manusia, malaikat saja, malaikat itu Allah ciptakan dari awal penciptaannya sampai seterusnya, ada yang Allah ciptakan dalam keadaan sujud, sujud sampai seterusnya, ruku seterusnya. Itu pun ketika nanti mereka tadi itu disuruh bangkit, disuruh bangun sama Allah, yang sujud, yang ruku, yang berzikir, kemudian semuanya menghadap kepada Allah, apa yang mereka katakan? Ini mereka tidak gerak loh, sujud terus, ruku terus, zikir terus, tidak ada maksiatnya sama sekali. La yasunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak maksiat sama sekali, apa yang Allah perintah dilaksanakan. Apa kata mereka tapi? Subhanak, ya Allah maha suci engkau ini. Karena mereka menyaksikan Allah Ta'ala. Ya Allah subhanak, maha suci dirimu. Ma arafnaka haqqa ma'rifatik, ya Allah kami ini belum mengenal dirimu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Bisa dibayangkan ini ibadah tok ini, tidak ada maksiatnya. Tapi mereka menyatakan ma arafnaka haqqa ma'rifatik, ya Allah kami ini mengenalmu hanya sebagian saja, belum hakikat daripada apa yang ada dirimu. Wala abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah kami ini belum menyembah dirimu, kami belum menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya penyembahan, sepantas-pantasnya penyembahan kepadamu. Ini malaikat ini. Makanya kita diperintah untuk bertakwa sesuai
dengan mentok maksimal yang bisa kita kerjakan. Maka Imam Al-Haddad menyatakan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ini diperjelas, dibayan ya dengan firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah ya, dengan semaksimal mungkin batas kemampuan kalian, tapi bukan menasakh ini, tapi membayan ya, menjelaskan bahwasanya bertakwa itu ya semaksimal mungkin yang bisa kita kerjakan ya. Jaminan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa banyak sekali. Di antaranya Allah berikan kabar gembira dengan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, mereka tadi itu yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kepada mereka ya, al-busyra, hadiah, karamah, pemberian kemuliaan ya, fil hayati dunya wa fil akhirah, ya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya Habib Ali Masyhur ya, kakak daripada Habib Umar, beliau menyatakan kenapa kita tuh kok ya diperintahkan, dianjurkan untuk sering berziarah kepada aulia, kepada orang-orang soleh ya, karena diantara dasar dalil ya, bahwasanya kita itu tidak mungkin dikecewakan oleh mereka ya. Mereka itu ketika hidup tidak pernah sekalipun mengecewakan tamu yang datang, tidak pernah sekalipun mengecewakan orang yang meminta pertolongan. Sedangkan mereka ini di dalam kehidupan dunia sekarang, di alam barzakh ya, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat, mereka memiliki bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika di dunia ya, di barzakh, mereka memiliki bisyarah dari Allah ya, dan tidak mungkin mereka tadi itu menyanyiakan siapapun yang datang kepada mereka kemudian pulang dengan tangan kosong. Ini mustahil. Ya, mustahil sekali. Wafil akhirat, dan kalau di akhirat juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah kasih kepada orang yang bertakwa itu kemudahan dalam segala urusannya. Tidak ada yang ruwet orang yang bertakwa itu. Tidak ada yang susah, tidak ada yang ruwet. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya itu gampang ya, dan mudah. Bahkan orang yang bertakwa itu banyak sekali ya keutamaannya, diantaranya mendapatkan mahabbah dari Allah. Allah Ta'ala menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul khuluq, kedua yang paling banyak menyebabkan orang tadi itu masuk ke dalam surganya Allah adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, karakter yang baik, karakter yang bagus. Jadi kita tuh diperintah untuk berakhlak sekalipun bahkan kepada orang yang mungkin tidak layak mendapat akhlak yang baik dari kita tadi itu. Ya. Jadi dikatakan kita tuh diperintah untuk berakhlak bukan tergantung kepada siapa yang kita akhlaki. Karena akhlak itu akan mencerminkan siapa diri kita itu sendiri. Ya, semakin kita akhlak, ya semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ya hamba-hambanya Allah yang semakin lama semakin hari hatinya semakin dekat sama Allah, kemudian tahu bagaimana ya kemudian mengenali hawa nafsu dan menjauhi daripada bisikan hawa nafsu, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang bertakwa, akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.